Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Forturatif mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah yang udah kita jalanin selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Fortnite lah babaji. Karena temanya Lebaran hari ini, jadi kita akan ngebahas Lebaran aja full. Lebaran. Apa sih yang kita bisa bahas tentang Lebaran itu sebenarnya vibes-nya sih. Kayak vibes ya kayak sebenarnya dari awal Ramadan kayak Nisfu Sa'ban gitu. Itu tuh udah vibes-nya udah enak banget, udah Lebaran banget, apalagi H-1 Lebaran. Wah, takbiran. Wah, itu vibes-nya gila, itu udah berasa banget. Iya, udah berasa kayak plong banget gitu, udah. Wah, bahagia lah pokoknya. Besok tuh udah bahagia banget ya. Udah bahagia banget. Malamnya nih takbiran pada ada yang main keluar, main petasan. Ramai dah di luar dah. Ada yang di masjid juga takbiran, bapak-bapak nongkrong biasa di luar. Wah, ngobrol, enjoy parah. Biasanya, tapi beberapa udah ada yang OTW mudik biasanya. Beberapa. Iya, beberapa ada yang takbiran di jalan juga. Ada yang udah takbiran di kampung. Takbiran ini Pak, takbiran tuh banyak yang pawai obor. Iya, pawai obor. Biasanya dari remaja masjid mana gitu, pawai obor. Remaja masjid sekitar lah. Rame tuh, seru tuh kayak gitu sebenarnya. Seru Pak, cuma macet. Itu dia. Macet. Tapi kalau macet mah biasa. Namanya juga pawai. Nggak harus pawai pas Lebaran. Nggak masalah kalau misalkan pawai. Tapi kalau di sini pawainya pawai biasa ya. Kalau gue itu sih takbiran di Jawa Tengah di Magelang pawai obor dia. Oh, pas takbiran. Bawa obor. Anjir, seru juga ya. Seru di sana, cocok. Ini nggak apa beduk. Itu marching band. Oh iya bener. Lu gimana sih? Gue kira. Iya betul. Tapi kalau misalkan kayak gitu harus sesuai kalau misalkan obor. Kalau di Jakarta nggak cocok. Rebel anak-anaknya. Iseng. Obor. Iseng tangannya. Bukan dilempar, iseng ke teman aja pasti. Diginiin ya? Iya, digedor-gedor. Sarung, aduh. Ngomongin takbiran. Vibes Lebaran tuh. Biasanya habis takbiran begadang. Sekalian begadang. Iya, subuh. Sholat kagak. Skip. Ya sholat lah, subuh bro. Ada kayak sholat subuh kagak, tapi sholat id. Udah sholat nih, mandi, bersih semuanya. Berwangi. Iya, sholat subuh kagak. Sholat id itu lu biasanya kan ada tuh yang di masjid, di lapangan. Ada yang di jalan. Gue di jalan Gue terakhir yang Lebaran kemarin kan masih pandemi juga tuh. Itu jadi satu gang nih, jalan di Palang. Tuh sholat id di situ. Oh, jadi sholatnya di jalan gitu ya. Karena kalau di masjid nggak muat kan, kita masjidnya nggak buka. Pas yang tahun lalu. Masjidnya nggak buka berarti sholatnya di musola. Apa masjid juga itu? Musola nggak buka, nggak muat juga kan. Iya. Kalau buat satu berapa RT itu kan. Oh iya, masjid itu. Yang biasanya buat sholat id nggak buka. Kalau gue kemarin tahun lalu tuh di musola gue. Lu sholatnya jalan, gue di teras. Kan rumah gue musola, langsung aja sholat situ gue. Berjejer sama teman-teman gue. Itu gimana? Ya udah akhirnya gang-gang gitu. Iya, karena biasanya satu RT ada satu musola, karena masjid besar itu nggak ada, jadi ya udah satu musola itu buat nampung satu RT gitu. Oh gitu. Berarti kalau dulu kan biasanya gue sholat di masjid besar, masjid raya gitu kan, di lapangannya, bukan lapangan bola ya, lapangan halamannya. Kalau emang overload dia ke jalan. Kalau di kampung gue di ini Pak, SD di kampung. Masjid SD berarti? Enggak, SD-nya. Di lapangan SD-nya. Wah itu gede banget itu. Berarti kalau misalkan di SD berarti nggak, tapi kayaknya emang sholat itu nggak mesti di masjid. Kayaknya yang penting di lapangan hamparan luas gitu ya. Yang gue tahu sih ya banyak banget kan, nggak mesti di masjid. Orang gue juga di lapangan bola ada, di lapangan bola ada pernah. Yang penting ada imamnya aja. Yang penting ada imamnya, khotbah. Rukun-rukunnya ada. Iya. Tapi gue pernah ketemu temen yang tadi gue ceritain gitu, dia begadang, akhirnya jarang sholat id. Ngantuk biasanya. Begadang takbiran nggak? Itu begadang karena takbiran, tapi akhirnya ngantuk, sholat subuh, sholat id skip. Sekalian sholat id lupa kalau kagak ada ruku. Allahu Akbar. 7 kali kan? Allahu Akbar. Langsung bawa. Allahu Akbar. Yang lain Allahu Akbar gini dia nunduk. Nah, sebelahnya ketawa. Dia bingung. Nggak ada yang ruku. Tapi emang iya. Di Indonesia tuh momen-momen sakral aja ada yang aneh biasanya, lucu-lucu gitu. Pasti ada aja. Lu tuh nggak meme yang kata cowok
Dalam sholatnya telat. Lari-larian. Kesandung kabel. Astaga, kesandung. Iya ampun, di depan saf cewek kan. Di videonya ada saf cewek yang ketawa gitu. Iya, aduh anjir. Dia lucu nih. Makanya ini buat teman-teman ya, kalau sholat Id dari rumah tuh udah siap. Jangan telat. Iya. Mandi, orang datang udah. Telat ganggu saf. Yang ini kalau kayak tadi jatuh kan ganggu ketawa. Itu pasti ketawa sih, itu lucu banget sih. Frontal itu. Refleks. Udah gitu misal ada yang ganggu misi ya rese banget, apaan sih orang gue lagi makanya jangan telat. Iya. Lagi juga kalau telat sholat Id gimana cara nyambung ya? Gue gak tau gue. Iya kan? Kalau misalnya sholat biasa kayak kita tahu. Iya makanya. Sholat Jumat aja gue bingung itu gimana Pak. Gak pernah telat gue sholat Jumat. Iya. Gak pernah telat kalau sholat kayak gitu gue apal. Biasanya sholat Id. Habis lebaran, habis sholat Id balik. Habis sholat Id tuh balik. Halal. Keluarga dulu biasanya. Iya, keluarga inti ya. Bapak, ibu, adik, kakak. Satu keluarga biasanya di rumah tuh. Biasanya banyak gimmick di situ tuh. Iya. Kayak kalau gue pribadi sih kayak misalkan, aduh anjing gue kayak banyak salah sama orang tua gue. Ntar lebaran gue mau minta maaf dulu sah. Pas hari H, teng nong. Vibes-nya nggak mendukung, gue udah biasa aja dah. Berarti ya. Iya. Duitnya? Sungkem. Tapi vibes-nya kayak, sepertinya sih tidak ada salah. Gak mungkin, si ada anjir. Sombong gitu. Kalau adik gua kayak sungkan-sungkan. Malu kucing. Iya. Emang kayak cewek wajar. Kalau misalkan halal bihalal keluarga selesai nih, kalau di gua budaya itu biasanya tuh satu wilayah satu RT tuh saling keliling. Oh iya, sama. Di pinggir jalan, di jalan gitu keliling. Sama. Satu gang. Iya. Kalau gua juga jadi rumah sebelah kanan kiri ya, tetangga maaf-maafan. Udah habis itu ke rumah bude gua. Jadi ada 3 keluarga tuh, bude gua, pak adik gua, sama gua, sama ibu gua. Oh, lu berarti keliling dulu ya? Maksudnya kumpul. Nah, habis itu kan biasa warga banyak tuh. Biasanya warga. Iya, biasanya yang keluarga besar di situ nantap di rumah salah satu tadi didatengin biasanya. Iya, gitu. Warga pada dateng. Jadi sekalian gitu. Sekalian ya. Ke masa keliling, paling pas lagi jalan ke sono sekalian aja. Kalau gue sih biasanya ke rumah mbah gue dulu baru keliling. Oh, mbah gue di kampung. Soalnya ke rumah mbah gue tuh nggak proper buat ramean gitu. Jadi akhirnya keliling aja, nanti baru ke rumah gue. Iya. Semuanya baru di rumah gue tuh baru siang-siang halal bihalal. Nanti biasa halal bihalal selesai nih, tetap masing-masing ke rumah keluarga. Cuma kalau misalkan di kampung gue beda Pak budayanya. Sholat Id nih, ini hari H. Iya. Hari H nih sholat Id. Setelah sholat Id pulang kan ke rumah, udah halal bihalal besok. Kenapa? Pak itu di kampung, sumpah. Terus hari ngapain aja anjir? Hari pas lebaran. Iya. Ya udah, biasa gue main PS. Sama sepupu gue main PS Pak, sumpah. PS itu makan. Oh, gue tahu kayak gitu. Berarti dia mungkin ngehargain intimate kali ya. Iya kali ya, biar sama keluarga dulu aja, baru besokannya, Pak, jalanan di kampung lu tau kan, satu desa dusun keluarga semua mampir sini jalan kaki, balik lagi sono, jalan muter balik lagi hampir rumah. Iya, kalau misalkan rame kayak gitu, orang Indonesia kan terkenal basa-basi. Basa-basi gimana ya? Masalahnya kan keluarga gue banyak nih, satu rombongan ya yang keliling dari rumah mbak gue, itu bisa 20 orang lebih, jalan kaki. Maaf-maafan, orang Jawa kan aturannya suka ngeriati gini salim. Terus, lama banget kan, gue ngantri ya. Akhirnya diakalin, udah perwakilan om gue 2 orang gini. Ngomong masalah tadi salim ngantri, tapi lu pernah nggak sih ngantri salim di keluarga? Misalnya lu antrian ke 8 misalkan. Antrian ke 8. Antrian yang lagi salim, sedih. Iya. Awkward anjing, ente di belakang. Iya, gue di belakang gini. Ini ntar gue harus... Apaan tuh depan? Iya. Gue harus sedih juga apa enggak? Iya. Vibes-nya malah jadi pegel lagi. Apa gue harus hibur? Mau sedih tapi pegel kaki. Iya. Apa gue bikin vibe-nya happy aja ya? Bingung, Pak. Tapi emang kalau misalkan halal bihalal, biasanya mah antar keluarga, antar tetangga, selesai hari itu juga. Oh iya. Selesai hari itu juga. Iya. Kecuali yang jauh. Kalau di kampung kan tadi kayak gitu, tapi kalau di Jakarta justru biasanya halal bihalal keluarga, di situ sama tetangga. Setelah itu udah intimate, baru intimate tuh. Baru kalau misalkan lu subuh gitu, baru saudara-saudara jauh mungkin datang ke lu. Iya, kalau orang-orang udah tua sepuh biasanya didatengin. Datang. Gak jauh udah datang situ baru dah kita ketupatan. Makan makan. Oh, makanan enak-enak, Pak.
Enak-enak makanannya. Tergantung sih. Suka semua gue. Lu memang suka makan semuanya aja. Enak, Pak. Lu omnivora kan? Tapi kalau gue sebenarnya nggak terlalu suka ketupat. Kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja. Karena keras apa gimana ya? Gue makan ketupat itu kalau ini doang, lebaran doang. Lontong sayur? Lontong sayur sama ketupat beda apa? Lontong kan panjang. Lontong panjang dipotong. Ketupat kotak dong. Dalamnya sama tapi kan? Dalamnya sama. Iya, itu gue tuh nggak suka makan ketupat. Apa ada bumbu-bumbu gitu gue nggak tahu deh. Nggak ngerti gue. Gue suka sama ketupat karena menurut gue nggak cocok kalau sama rendang. Kalau menurut gue, rendang tuh nasi udah. Nasi. Gue ketupat itu biasanya kuah-kuah. Karena ketupat. Kan, iya. Kalau ini kan ada apa sayur krecek. Iya, sayur krecek ada. Labu siam. Iya, labu siam. Rendang, ayam opor. Karena ketupat padat lebih cocok tuh kuah. Makanya gue gak cocok kalau rendang. Rendang kan padat tuh. Kan ada kuahnya juga. Nah, gue gak mau kuah. Ya. Emang beda aja selera gue. Beda aja, gak mau. Tapi kalau makanan besar kayak gitu mah, tiap rumah mah udah inilah kayak gak jauh-jauh dari rendang, ketupat, sayur. Iya. Terus, sayur labu juga. Itu kan bisa ada ayam opor. Nah, kalau kue-kue ini variatif ya rupanya. Kue-kue beda-beda. Tapi yang biasanya ada nastar, putri salju. Nah. Yang putri salju nggak habis. Tapi justru kalau untuk beberapa orang nih yang misalkan kayak tadi gue bilang rumah saudara pindah-pindah gitu kan. Iya. Kalau dia sadar, dia tuh sebenarnya kalau dia sadar dia tuh bisa mendiskriminasi dari rumah orang dari kuenya. Iya. Makan nih. Kok kurs? Nyangkut di sini deh. Nyangkut di atas. Tapi datang ke rumah saudara Astor, kopong, bisa dikeker gitu kan. Terus datang ke rumah saudara tuh lagi yang beneran Astor, enak. Kelihatan sebenarnya dari kuenya itu loh. Biasanya ini Pak, kalau yang orang rumah yang kuenya enak itu dibawa pakai tisu tuh. Bawa pulang. Kalau bayar bawa. Iya. Ya tapi makanya itu tuh pernah kayak misalkan datang ke rumah saudara gue tuh, ya gue mau makan enjoy aja makan. Kayak, aduh gue gak tau namanya lagi. Tongli bentuk kotak peti atasnya kejunya. Kastangel? Itu kayak kastangel ya? Iya kastangel. Itu beberapa orang suka enak. Tuh bilang, gue nyoba itu gak enak. Ternyata gue salah tempat nih. Gue nyobanya bukan yang enak ya Bang. Gue tuh suka kayak nastar gitu-gitu. Pokoknya yang kue-kue adonan gitu. Sukanya yang apa yang agak strong, yang kuat gitu loh. Yang enggak kan biasa ada yang gini rapuh. Iya, yang diangkat. Ya, kayak debu ya ini. Diginiin. Kalau yang digigit kan, itu enak. Tapi emang jauh sih. Gue soalnya pernah, kayak tadi gue bilang, kastangel. Kastangel, gue pernah nyobain kastangel cateringan sama kastangel Bretok. Anjir. Jauh banget. Merek dong. Enak banget. Bretok enak banget. Gue akuin drill. Emang, makanya beda. Bretok kan udah mungkin, toko roti anjing. Iya, makanya. Emang kayak gitu tuh harusnya kelihatan bedanya gitu loh. Kayak rasa itu lebih oke gitu loh. Paling juga kalau misalkan sebapuk-bapuknya juga ya kayak tadi, nggak enak di mulut itu. Tapi kita tetap menghargain lah. Itu mah bebas. Tapi lu pernah nggak? Ini penilaian pribadi doang. Kan tadi tuh disebutin tuh makanan yang biasanya ada di Lebaran. Kayak ketupat, rendang, sayur-sayur, terus opor. Ada nggak lu makanan yang pas lu pengalaman lu lagi Lebaran, itu makanan nggak biasanya ada nih? Gue soalnya pernah. Apa? Pempek. Itu buat bikin apa beli? Wah tuh bikin apa beli ya? Karena sepupu gue kan nikah sama orang Palembang. Tinggalnya gitu kan. Sampai pas dia ya mungkin Lebaran pertama bareng kali ya. Anjir ada pempek Pak, banyak, enak lagi. Iya. Gue udah makan pempek aja. Semua makan ente emang ente enak. Semua makan bagi ente. Lu mau gue kasih juga nanya, lu beli mana deh? Iya, tapi emang wajar karena kan ada saudara orang Palembang. Iya, enak Pak. Yang gak wajar kalau misalnya gue nih, keluarga gue Jawa, mayoritas Jawa, Betawi. Lagi makan rendang kok papeda. Tidak ada dong, tidak nyambung kalau kayak gitu kan. Iya. Kalau misalkan kita ngelihat dari makanan-makanan khas daerah, kayaknya setiap orang kayak orang Palembang adalah sampai apalagi khas gitu, kayak ketupat sayur gitu udah ada. Setiap daerah punya makanan khas sendiri yang pasti dikeluarin tuh pas Lebaran tuh. Iya, orang Padang langsung berat. Makanan Medan emang kan berasa banget rempah-rempahnya kan. Padang itu Sumatera. Udah biasanya Lebaran kalau udah makan selesai ya udah siang lebih halal. Selesai siang makan, siang bingung. Iya bingung. Ngapain? Kayak sama Pak, gue biasanya siang tidur.
Toto di rumah, anjir ada sepupu gua datang ke rumah kan dari jauh. Aduh, ya gua udah kumel gini nanyain kuliahnya gimana ya elah. Ya, itulah. Itu lagi. Udah lah. Tapi kalau misalkan lebaran nih paling gak jauh dari situ ya. Ya. Tapi karena kita ngebahasnya di Indonesia, biasanya selalu ada yang unik-unik. Ada aja kejadian unik-unik. Lebaran nih. Lebaran. Momen sakral padahal. Masuk info kali gitu ya. Langsung masuk info. Mana tim kita nih? Coba. Kayak Thor. Anjing Mjolnir ya. Mjolnir. Apa nih? Info-info lebaran. Info. Kita ambil dari apa sumber beritanya? idxchannel.com. idxchannel.com. Judulnya IDX itu bukan ini ya? Apa platform trading? Enggak tahu. Indodax. Enggak tahu gua. Ya udah skip ah. Judulnya 5 tradisi unik lebaran di berbagai negara. Oh, berbagai negara nih. Iya, gue juga baru tahu nih. Bukan Indonesia doang. Iya kan, penasaran juga. Nomor 1. Di mana tuh? Turki. Erdogan kan nih? Langsung Çalhanoğlu. Apa? Kenapa di Turki? Jika di Indonesia anak-anak mendapatkan uang hari raya, di Turki anak-anak akan mengunjungi rumah tetangga untuk mendapatkan permen. Halloween? Beda nama doang ya? Beda penempatan. Beda nama ya? Beda hawa, beda vibes. Beda vibes. Kalau Halloween tetap treats malam. Tapi juga ya Pak, kalau di Indonesia datang ke rumah orang kasih angpau, minta duit gitu. Di sana minta permen, unik juga anjir. Kalau minta permen berarti kalau trick and treat Halloween kan tok kelabu kan. Iya. Di sini. Peci kita. Bro. Itu permen. Berarti bisnis permen sangat kencang ya. Wah, kencang. Iya, bener ya. Iya, bisnis permen banyak yang bikin permen. Kalau di sini biasanya orang-orang bisnis ketupat dikencengin. Iya, ketupat. Di sana permen. Karena budaya beda-beda. Tapi nggak ada sejarah di situ. Gula. Nggak ada sejarah di situ ya. Kenapa kayak gitu ya? Wah, nggak ada. Cuma kayak gitu. Ya, nomor 2 ya. Negara nomor 2 Afghanistan. Masyarakat Afghanistan kerap berkumpul dan melakukan tradisi lebaran yang dikenal dengan nama OR. Tohem Jangi. OR kali. OR apa? Operdodal. Enggak, Pak. Ini namanya Tohem Jangi. Ini gimana pronunciation-nya gimana? Mana? Tohem Jangi. Tohem Jangi apa tuh? Alias perang telur. Sambitan. Perang telur, Pak, semua, Pak. Tradisi ini dilakukan setelah menunaikan ibadah sholat Id. Apa itu Tohem Jangi apa? Alias perang telur. Perang telur. Tidak jauh-jauh dari kata perang ya, kalau dari sana ya. Bedanya ini telur. Lebaran BG. Iya, iya lagi bahas perang telur. Fitri. Kelepasan bro. Iya bro. Setelah sholat Id dilakukannya, masyarakat berkumpul untuk berkompetisi memecahkan telur. Oh, berkompetisi mecahin telur gimana? Telur siapa yang pecah terlebih dahulu, maka orang tersebut dianggap kalah. Tradisi ini bukan sambitan? Bukan, Pak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat berbagai usia untuk memeriahkan suasana lebaran. Pecah telur gimana? Gini, Pak. Wah, gitu, Pak. Gini. Enggak, gue kira sambitan. Kalau sambitan itu banyak curang tuh. Sholat Id udah penuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rebel. Imamnya tadinya mau kan biasa kan khotbah setelah sholat berkhotbah. Dia enggak balik-balik boros air ini. Iya. Langsung next dah di nomor 3 Kosovo. Kosovo itu negara ini nggak sih pecahan Balkan nggak sih? Saya tidak tahu ya. Sepertinya. Di urusan hubungan internasional sampai saya tidak tahu Kosovo di mana. Dicek sendiri. Hari raya di Kosovo dikenal dengan sebutan Bajram. Bajram, apa itu? Di mana masyarakat setempat bangun lebih pagi dari biasanya untuk melaksanakan sholat Id. Iya. Namun di Kosovo, sholat Id hanya dilakukan oleh para pria, sedangkan para wanita akan sibuk di rumah untuk mempersiapkan berbagai makanan tradisional khas Lebaran di Kosovo, seperti borek, baklava, dan lainnya. Borek ada yang buat. Borek itu BG? Borak, kutonjok. Bukan Jamet Madura. Borek yang dibawa Muslim. Aduh, namanya borek aja. Iya. Borek gitu. Baklava. Bagus sih itu menurut gua. Tapi kan kita nggak tahu ya syariat harusnya tuh perempuan ikut sholat Id apa enggak ya. Tapi bedanya bagus tuh. Tradisinya beda. Nah kalau ini di Indonesia tuh nggak seru. Kenapa? Ya jadi ibu-ibunya tuh pada saling saing. Lihat nih saya masak ini enak. Jadi pada kecut Lebaran. Di jendela dibuka wangi dong. Wangi dong. Overloading gitu-gituin lah. Lanjut. Bagus. Arab Saudi.
Jika di Indonesia Lebaran identik dengan makanan lezat, Kenapa beda dah? Arab Saudi. Oh, di Arab Saudi identik dengan pertunjukan seninya yang meriah. Di hari H tuh. Tradisi yang digelar mulai dari pawai musik, tari-tarian, pegelaran teater, dan seni-seni lainnya. Banyak juga ya. Seni ya, Unik ya. pegelaran seni. Berarti kalau gitu, kalau kemungkinan di tempat-tempat kayak selevel kecamatan atau kelurahan itu mungkin ada panggungnya aja. Iya kali ya. Kumpul ya. Tapi yang unik ya, Pawai kali di sana mah. pawai mungkin muter habis itu final acaranya di situ. Iya, Pak. Tapi mungkin bagus menurut gua. Setiap negara punya ini masing-masing gitu loh. Kayak punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Kalau Indonesia nggak usah ditanya ya, udah sering sekali kita temukan aneh-aneh semua isi kadang-kadang. Sebenarnya sakral, intim, suci sebutannya. Iya. Orang-orang aja cuak yang lucu, Iya. lucu-lucu emang. Momennya nggak ada yang salah. Setiap momen. Setiap momen tuh selalu ada aja hal-hal yang ini. Tapi wajar lah. Lanjut. Lanjut, ada lagi? India. Kenapa India? Tradisi unik dilakukan masyarakat India dikenal dengan nama Chandraat. Ngapain tuh? Chandraat. Di mana para wanita muslim di India kerap menghias tangan mereka menggunakan henna. Oh iya, itu Henna banyak tuh yang tuh. kayak apa namanya? Pacar-pacar. Sasuke. Berarti gigit, Kutukan berarti anjir. gigit sama Orochimaru kan. Iya, yang warnanya agak ini ya. Ya ini henna ya. Henna yang Di sini. Ini Oh di bisa- sini, Parises. Jadi bisa orang nikah ada tuh. Nah, kalau Ini di- keren anjir. Kalau di sini agak timbul biduran. Biduran. Tahu dulu. lagi gak aja. Biasanya buat nikahan ya? Iya nggak sih? Bagus Buat itu. nikahan, ini Unik ya. pas gitu Ini ya. ya. Iya. Jadi Paling keren dia juga. mayoritasnya bukan Islam. Hindu ya. Ada tradisi lainnya Apa? di India. Bertukar makanan manis. Normal lah tuh di Indonesia juga sering kok. Iya. Enggak bertukar tapi lebih ke ngasih aja. Ngasih. Tapi biasanya masa nggak ngasih balik. Nah iya, itulah. Gak enak, gak enakan. Iya, gak Ada lagi enak. nggak nih? Nggak enak. Negara terakhir, Cina. Cina. Chinese. Chinese ini negara komunis nih. Apa? Gimana? Tradisi pada saat di Cina yaitu mengunjungi makam para leluhur. Bahkan tradisi tersebut dilakukan khusus untuk menghormati ratusan ribu muslim yang tewas pada masa dinasti Qing. Waduh. Wah, ini sejarah banget ya. Apa? Gak nyangka loh kalau misalkan Lebaran ziarah ke zaman-zaman dahulu. Iya, gitu. iya maksudnya Leluhur. leluhur-leluhurnya yang Apa? ini banget. Apa yang dinastikin tadi? Ratusan ribu muslim yang tewas Tuh. pada masa dinasti Qing. Kan? Pegel. Ratusan ribu. di Indonesia juga ada Pak ziarah. Cuma Iya. biasanya pas lagi puasa. Biasanya ya. Sebelum Lebaran juga mungkin ya. Biasanya ada. ke suhu satu orang Biasanya doang. ke mbah yang udah nggak ada. Iya. Paman, bibi, Iya, gua orang tua, juga kayak gitu. adik kakak, ratusan ribu umat Ini muslim. ratusan ribu. Banyak. Satu makam, satu surat yasin. Atau mungkin ini Pak, di satu tempat. Kalau ada yang iri Seluruh gimana? Ini, hah? Ada yang iri. Mas, belakang gak kedengeran. Gimana kalau ada kayak gitu? Iya juga. Pakai bahasa Cina kan? Singa, Yasin. Nah. Apa artinya? Udah kejauhan. Lagi Lebaran masih aja bahas-bahas kayak gitu kan. Udah gak ada lagi kan ya? Iya. Nggak ada lagi, nggak usah Udah dibahas. nggak ada lagi Pak. Udah kali itu. Itu nih budaya-budaya yang ada di setiap Iya, negara dalam Unik. merayakan Lebaran. Beda dengan Indonesia. Beda dengan Indonesia. Unik-unik sekali sih punya latar belakang budaya, tapi iya. nggak dikasih tahu nih kenapa ini ya. Iya, Nggak kenapa. sejarahnya nggak ada. Sejarahnya kenapa nggak ada. Panjang. Cari sendiri lah ya, malas Cara banget. sendiri. Iya. Tapi Jangan males. kalau ngelihat kayak gini mah, tapi kita keren aja gitu ngeliat ngehargain negara lain gitu kayak wah. Iya, unik ya. Amazed, kita ada ini amazed sendiri. Gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman tuh kalau misalkan budaya-budaya kayak gini tuh lebih tertarik yang budaya luar apa yang mau mempertahankan budaya Indonesia ya? Iya, udah Indonesia dong. Budaya Indonesia Budaya lah. Indonesia. Kita kan orang Indonesia. Walaupun aneh, lanjutin aja udah. Yoi. Udah kali gitu ya, nggak usah ngomongin lagi ya. Udah ya. Closingan aja langsung. Closingan aja. Ya udah. Terima Buat kasih. teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau bisa share ke teman-temannya kayak yang baru lebaran, yang umur-umur seperti kita, umur 19. 19, 22, umur 22. 22. Bye-bye.